Tim Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral bergerak cepat menurunkan tim tanggap darurat untuk mengetahui mekanisme, sumber, dampak kerusakan, dan mitigasi tindak lanjut akibat gempa bumi yang terjadi di Sumedang. Selain itu, Badan Geologi sebagai wali data patahan aktif dan berdasarkan dari data yang pernah didapatkan Badan Geologi baik dari kajian bawah permukaan meliputi geolistrik, gaya berat, magnetotelurik atau MT, dan transient elektromagnetik atau TEM, semua data tersebut telah diolah untuk mengetahui kemenerusan patahan yang terletak di bawah permukaan di wilayah Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Harus hati-hati. Ada itunya Pak, ada yang motong rumah itu kan. Ada motong rumah, makanya abdi kan itu mirari eta. Ya, kalau di sini mah nggak ada. Jadi ini salah satu bangunan yang terdampak gempa bumi Sumedang ya. Pada fakta di lapangan, adanya bangunan yang tidak memiliki tiang beton pada bangunan yang diduga tidak sesuai standar ketahanan gempa, sehingga banyak bangunan mengalami kerusakan, dampak dari gempa yang terjadi. Ketika gempa yang pertama itu biasa, saya lagi menyetrika, saya lagi mengerjakan pekerjaan rumah. Yang kedua, saya gempa dengan skala 4,4, saya masih menyetrika, saya masih mengerjakan. Nah, ketika 4,8 itu yang paling tinggi. Nah, saya berhamburan karena apa? Karena gempa itu yang paling tinggi. Saya lari, saya langsung memegang suami saya, mengajak keluar karena merasa saya itu panik dengan gempa yang berkekuatan begitu dahsyatnya. Nah, di sini saya melihat atap rumah itu rubuh menimpa suami sehingga suami merasakan kesakitan dari kepala. Nah, saya langsung bawa keluar karena panik. Di atas ada apa? Ada apa lagi? Saya identifikasi di mana pusat gempa itu, kemudian sumbernya kita delineasi seperti apa jenis-jenis patahan atau sesar yang menimbulkan gempa tersebut, dan efek goncangan apa dari kejadian gempa tersebut ke permukaan ya. Hal itu kita telusuri supaya bisa memetakan apa yang disebut dengan zona atau peta patahan aktif gitu ya. Peta patahan aktif ini sangat berguna terutama dalam rencana tata ruang wilayah kayak gitu ya, sehingga menjadi bahan pertimbangan dalam pembangunan yang berkelanjutan gitu. Jadi kita bisa delineasi, misalnya kita bisa berikan zona sempadan sehingga untuk pemukiman atau infrastruktur bisa mempertimbangkan keberadaan peta-peta patahan aktif tersebut kayak gitu. Dan gempa Sumedang itu adalah salah satu gempa yang terjadi ya, rentetan gempa di seluruh bumi Nusantara ya,
Tugas kita sebagai ahli geologi di seluruh Indonesia, dan apa yang telah kita kerjakan barusan ini, tim Badan Geologi menemukan satu sesar aktif baru yang kita duga menyebabkan gempa Sumedang, sesar atau patahan Cipeles. Kenapa kita namakan sesar atau patahan Cipeles? Karena lokasi tipe dengan adanya patahan yang di bawah atau bertua, reaktivasi sampai ditemukannya retakan-retakan di permukaan itu ada di sekitar Sungai Cipeles. Kita mendatangi pusat-pusat gempa, epicenter gempa, kemudian kita mengidentifikasi di situ, juga bertanya kepada masyarakat lokasi-lokasi mana yang rusak, sambil kita cari data-data yang ada di sana, baik data dari batuan yang terdapat di singkapan di sungai maupun data sesar gempa yang kita ukur di lapangan yang itu merusakkan permukaan tanah, yang menghancurkan rumah, itu kita ukur, yang itu bermanfaat dalam analisis sesar gempa yang terjadi di Sumedang ini. Maka dari itu, hidup harmonis dengan kondisi geologi Indonesia sangat diperlukan. Dan juga untuk daerah yang rawan bencana gempa bumi, diharapkan dapat mengenali sumber gempa, mengenali jenis bahayanya, menyiapkan jalur evakuasi, mengikuti sosialisasi gempa, menyiapkan evakuasi mandiri, dan meningkatkan pengetahuan terkait gempa bumi. Badan Geologi selalu ada untuk kita semua.